Yo, halo! Kali ini saya nemu handphone yang cukup populer pada zamannya, entah dari cara dapetinnya maupun sisi komunitas oprekannya. Ya, jadi ini adalah handphone dari Smartfren, yaitu Andromax A. Siapa nih yang dulu pernah pakai handphone ini? Boleh absen di kolom komentar ya. Nah, ternyata setelah saya ubek-ubek di shopping, saya dapat handphone ini dengan kondisi yang katanya masih baru dan segel. Mungkin stok lama gitu ya. Harganya juga murah banget nih, cuma 100 ribuan aja. Tapi stoknya terbatas. Wajar lah, udah langka juga sih yang kayak gini. Oke, nggak usah makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Dan ada wejangan-wejangan gitu nih. Tapi ditaruh dulu. Lanjut, ada kartu SIM-nya dari Smartfren 4G LTE. Nggak ada. Kayaknya udah langsung kepasang ya. Ada panduan singkatnya juga dari promo paket datanya yang 65 GB dan 100 GB. Wih, gede banget nih. Terus dapat headset warna putih, modelnya kayak gini. Mirip-mirip punya Samsung atau iPhone ya. Sama dapat ear tips-nya gitu nih, masih utuh. Ada kabel data yang masih micro USB, tapi kabelnya lumayan tebel. Terus ada baterainya yang berkapasitas 1950 mAh. Kelihatannya nggak ada masalah. Masih dapat adaptor atau chargernya. Modelnya agak jadul gini ya, outputnya 5 volt 1 ampere. Terus ada kitab-kitab, banyak banget. Ada panduan Full LTE, panduan pengguna handphonenya yang lumayan tebel, ada info konten-konten dari aplikasi My Smartfren, dan kartu garansinya nih, yang banyak banget service poinnya. Entah sekarang udah pada jadi apaan nih. Udah, nggak ada apa-apa lagi? Oh, ini masih ada silika gel, sang penyelamat isi-isinya. Ya, jadi inilah isi box dari Smartfren Andromax A. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi ini saya dapat unit yang warna putih. Dulu kebanyakan lihatnya yang warna hitam sih. Buat warna putihnya ini bersih banget, agak silau malah. Tapi kalau untuk desainnya ini ya biasa aja lah, model mainstream handphone pada zamannya. Tapi bentar, ini udah kepasang pelindung layar ya. Seperti biasa, dikletek aja. Waduh, ini lemnya malah nempel ke layar. Mungkin saking lamanya nih nggak dikletek. Di bagian depannya ini ada layar 4,5 inch. Atasnya ada earpiece, kamera 5 megapiksel, dan sensor. Kalau bawahnya ada tombol kapasitif, yaitu back, home, dan recent app. Untuk bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan power. Di sisi bawah ada mikrofon, sisi kirinya ada lubang micro USB, jarang-jarang ada di sini, dan sisi atasnya ada lubang jack audio. Untuk bagian belakangnya ini ada kamera 5 megapiksel, lampu flash, tulisan 4G LTE, Haier Andromax, dan lubang speakernya. Ya, jadi handphone ini tuh aslinya dari Haier, tapi di rebranding atau dibundling sama operator Smartfren. By the way, bahannya ini plastik finishing glossy gitu yang nggak licin. Ukurannya juga kerasa compact banget ya untuk sekarang, dipegangnya enak. Nah, untuk back covernya ini bisa dibuka. Dalemannya kayak gini. Ada slot buat micro SIM 1, udah ada kartunya, entah masih aktif atau enggak nih. Terus ada slot micro SIM 2 dan micro SD. Di sini juga ada keterangannya gitu, modelnya A16C3H. Udah buatan Indonesia ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Wah, masih ada setup-setupnya nih. Dan inilah tampilan awal dari Smartfren Andromax A. Coba cek ke settingan, about phone. Untuk OS-nya pakai Android versi 5.1.1 atau Lollipop. Kalau untuk RAM-nya udah kemakan sistem sekitar 404 MB, apps-nya 141 MB, dan bebasnya 468 MB. Ini dalam keadaan yang masih fresh ya. Sedangkan untuk storage-nya dari total 8 GB, tersedianya itu sekitar 4,26 GB. Tinggal setengah, tapi enaknya ini bisa milih lokasi install aplikasinya ke microSD. Untuk UI bawaannya ini kerasa khas banget ya, masih yang stok Android gitu. Rata-rata emang handphone Andromax kayak gini sih, tapi untuk aplikasi bawaannya nggak begitu banyak. Paling dari Google atau beberapa biji dari Smartfren-nya. Cuma memang dari bawaan ini nggak ada yang bisa di-uninstall, cuma bisa disable aja. Terus gimana untuk kameranya?
Dan inilah hasilnya. Jadi ini adalah hasil perekaman video dari Andromax A. Ini coba rekamnya di malam-malam ya. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Gelap cuy. Smartfren Andromax A ini dirilis sekitar tahun 2016 dan kalau nggak salah menjadi handphone 4G resmi termurah waktu itu. Harganya sekitar 600 ribuan. Malah waktu itu, seingat saya, handphone ini bisa didapetin secara gratis, entah dari pembelian kartu dan paket datanya, atau upgrade kartu ke 4G yang bisa sekalian tebus murah handphone ini. Dulu soalnya teman saya ada yang nawarin gitu buat dapetin handphone ini, atau bahkan ada jasanya gitu kali ya. Untuk speknya, handphone ini pakai chipset Snapdragon 210, quad-core 1,1 GHz, RAM-nya 1 GB, internal 8 GB, GPU-nya Adreno 304, layarnya TFT 4,5 inch, jaringannya 4G, baterainya 1950 mAh, dan menggunakan OS Android 5 Lollipop. Ya, pada zamannya handphone ini udah termasuk cukup oke lah, mengingat harganya, fitur, dan mungkin cara dapetinnya juga ya, jadi makin menarik. Untuk kualitas bahan handphone ini tuh standar aja sih, nggak yang wah banget. Bahkan unit saya ini, tombol-tombolnya aja udah lepas setelah beberapa kali buka back covernya. Mungkin udah rapuh juga kali ya. Terus dari kualitas layar, standar ke bawah, reflektif, dan multitasknya maksimal cuma 2 sentuhan sekaligus. Untuk kecepatan storage-nya ini cuma sekitar 121 MB per second read-nya, dan 8,6 MB per second untuk write-nya. Sedangkan untuk skor benchmark secara keseluruhan, pakai Antutu V9 cuma dapat 33 ribuan aja. Untuk kebutuhan sosmed atau gaming tipis-tipis, mungkin pada zamannya masih bisa digas. Kalau untuk sekarang, waduh, jangan harap lah ya. Mentok-mentok jadi modem aja deh. By the way, handphone ini untuk SIM satunya dikunci cuma bisa pakai operator Smartfren 4G aja. Sedangkan SIM 2-nya bisa bebas yang GSM, tapi cuma bisa jaringan 2G, nggak bisa buat internetnya. Nah, karena handphone ini harganya murah, banyak penggunanya, dan pakai Snapdragon juga, handphone ini jadi banyak oprekannya. Tapi ada yang bikin handphone ini agak gacha untuk masalah oprek-mengoprek. Jadi handphone ini ada 2 versi, yang disebut Dewa dan Dewi. Setelah saya pahamin, jadi versi Dewa itu Andromax A keluaran yang lebih baru, dengan mesin yang berbeda, dan sayangnya nggak bisa dioprek. Sedangkan versi Dewi itu Andromax A keluaran yang awal-awal, dengan keunggulan masih bisa dioprek atau di-unlock. Untuk tanda pembedanya itu bisa cek di versi hardware. Kalau depannya X20 itu Dewi, kalau X58 itu Dewa. Dan untungnya unit yang saya dapat ini versi Dewi, mantep lah. Tapi nggak cuma di situ nih, ketika kita mau mulai oprek handphone ini, dilihat juga versi dari nomor bentukannya. Kalau belakangnya V3.5 ke bawah, itu bisa langsung pasang custom recovery. Sedangkan kalau di atasnya, itu harus downgrade dulu. Nah, kalau ini saya kurang beruntung, karena unitnya pakai V5.3. Jadi ya di downgrade dulu. Caranya gampang sih, tinggal pakai aplikasi sistem update yang support downgrade, dan file firmware-nya. Yang susah itu cari bahan-bahannya, kebanyakan linknya mati. Tapi kalau diubek-ubek lagi, ternyata masih ada kok. Nah, kalau udah berhasil downgrade dan pasang custom recovery-nya atau TWRP, udah enak nih. Bisa ganti custom ROM, root, install tweak, modif UI, bahkan unlock SIM satunya biar bisa pakai operator lain. Selain itu, yang paling menarik di custom ROM-nya nih, saya nemu Viper OS yang katanya sih udah cukup stabil dengan base OS Android versi 7 atau Nougat. Wah, lumayan ya, naik 2. Ya memang secara performanya nggak yang jadi wow banget, tapi kalau udah pakai custom ROM, banyak kostumisasi atau fiturnya. Lebih banyak aplikasi yang support, unlock, udah root, dan lain-lain lah.
Cuma tetap aja, spek nggak bisa bohong. Jadi nggak bisa berharap banyak, walaupun udah dioprek ini itunya. Nggak bakalan berubah signifikan banget performanya. Contohnya, tiba-tiba bisa main Genshin Impact dengan lancar. Ya, enggak lah ya. Menurut saya, Andromax A ini jadi salah satu handphone lokal yang populer dan banyak oprekannya. Tapi agak tricky juga versi dewa-dewinya itu. Untuk sekarang mungkin handphone ini cuma bisa dimanfaatkan koneksinya, jadi modem 4G. Bisa juga untuk bahan percobaan oprek, atau dikoleksi lah buat mengenang zaman keemasan, modif-modif UI, tweak, dan lain sebagainya. By the way, kalau kalian punya hal menarik dari handphone ini, boleh kasih tahu di komentar ya. Oke, jadi itulah handphone smartphone Andromax A dengan segala hal menariknya. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.